Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah Paskah online kita pada hari ini. Saya undang jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita mau angkat hati kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang sudah selamatkan kita. Dia Allah yang sudah mati untuk kita. Tetapi yakinlah bahwa Dia adalah pemenang bagi kita. Dia bangkit, Dia hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Haleluya, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan yang selamatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah, Hanya Engkau Tuhan yang kami hanya muliakan. Dia segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan.
Bagi Engkaulah segala pujian, hormat, serta syukur ya Bapa. Terima kasih buat karya-Mu yang telah Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Engkau mau mati bagi kami, menebus setiap kehidupan kami daripada dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, hanya ucapan syukur yang dapat kami berikan kepada Tuhan, karena begitu baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan setiap pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami, dan biarlah Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami. Kami mau bersuka cita bagi Engkau pada saat ini. Kami akan membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau serukan kemenangan kita, sebab kita memiliki Allah yang hidup. Dia bangkit, haleluya. Kita menang. Oleh sebab itu mari, Dia Allah yang baik bagi kita. Dia bangkit. Oleh sebab itu musuhnya dikalahkan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Amin, haleluya. Musuhnya dikalahkan, Yesus bangkit. Musuhnya dikalahkan, Yesus bangkit. Musuhnya dikalahkan, Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan, Yesus bangkit. Musuhnya dikalahkan, Yesus bangkit. Musuhnya dikalahkan, Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan, Yesus bangkit. Musuhnya dikalahkan, Yesus bangkit. Musuhnya dikalahkan, Yesus sudah bangkit. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih. Kuasanya samalah, dulu, sekarang, dan sampai kekal. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih. Kuasanya samalah, dulu, sekarang, dan sampai kekal. Katakan lagi, hiduplah, hiduplah Al-Masih, haleluya. Hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah,
dan sampai kekal. Haleluya, Yesus hidup, kita menjadi pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau rayakan kemenangan kita. Sebab Yesus bangkit, Dia hidup. Yesus hidup untuk selamanya. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amen. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Lewat kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus hidup dan Dia hidup di dalam orang-orang percaya. Dan Dia mau memakai orang-orang percaya untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sebagai penyerahan kita. Kita mau serahkan kehidupan kita, seluruh cita-cita dan masa depan kita menjadi milik Tuhan. Izinkan Roh Allah bekerja, bergerak di dalam kehidupan kita. Haleluya. Menjadikan kita saksi dan terangnya. Haleluya. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Jadikan kami terang Tuhan. Pakai kami, umat-Mu, orang-orang percaya. Haleluya. Menjadi terang dalam dunia ini, Membawa
bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mengaminkan pujian ini ya Tuhan. Biar bahwa hidup kami seluruhnya milik-Mu, biarlah Engkau pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami ingin menikmati kehadiran-Mu lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh tiap perkataan-perkataan-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh tersampaikan kepada kami, umat-Mu ya Tuhan, biar kami boleh kembali semakin hari semakin menjadi serupa dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya kami semua akan dilawat oleh hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau saat ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Bertepatan dengan hari Paskah pada hari ini, maka firman Tuhan pun berbicara tentang hal bagaimana Yesus yang sudah mati, kemudian dia bangkit kembali. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-1 sampai 10 dan ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Kebangkitan Yesus, dan kita akan ikuti ayat-ayat ini dan melihat apa yang kita bisa pelajari daripada ayat-ayat yang diberikan ini. Tidak semua ayat yang kita akan bahas, tetapi saya akan beberapa banyak ayat yang kita akan dengar. Kalau kita kembali ke dalam Matius pasal 28 ayat yang pertama, mula-mula. Ayat pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi pada hari pertama dari minggu, maksudnya dalam satu minggu tentu ada hari yang dimulai. Dan inilah harinya, di mana kemudian pada hari itu
maka dikatakan wanita-wanita di sini namanya Maria Magdalena, Maria yang lain, mereka pergi ke kubur. Dan Alkitab katakan mereka pergi pada waktu menjelang menyingsing fajar. Jadi pagi-pagi sekali, mungkin masih gelap juga, lalu mereka sudah pergi ke kubur. Dan kalau kita lihat di sini bahwa justru yang pergi lebih dahulu adalah bukan murid-murid, tetapi adalah wanita-wanita ini. Dan kalau kita baca dalam Alkitab ini, bahwa wanita-wanita itu yang mempunyai hati yang begitu mengasihi Tuhan. Dalam sebuah ayat juga kita bisa membaca bagaimana wanita-wanita ini, mereka berani untuk memberikan segala sesuatu bagi Tuhan. Dan memang mereka melayani Tuhan dikatakan dengan segala kekayaan yang mereka miliki. Termasuk wanita salah satu adalah Maria Magdalena. Melihat kebaikan Tuhan yang sudah berlaku dalam hidupnya, memberikan kepada dia rasa cinta yang sungguh, yang penuh kepada Tuhan, sehingga dia berani memberikan juga kekayaannya bagi Tuhan. Dan kita lihat tentunya hal ini kiranya juga berlaku dalam hidup kita, yang katanya mengasihi Tuhan, tetapi bukti nyata, apakah kita berani memberikan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan kemudian kita baca pada ayat yang kedua dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Di sini dikatakan, lalu terjadilah adanya gempa bumi. Dan sementara itu turunlah seorang malaikat Tuhan dari langit. Kalau saya lihat hal ini, ada gempa yang hebat. Nah, saudara-saudara mengerti apa artinya gempa. Kami juga tahu apa artinya gempa karena kami alami bahwa akibat gempa terjadi banyak retak-retak di rumah kami. Dan semua tentu harus diperbaiki. Itu baru gempa yang tidak terlalu besar. Tetapi saya percaya gempa ini dikatakan adalah sesuatu yang dikatakan yang hebat. Lalu dikatakan turunlah seorang malaikat Tuhan dari langit. Kalau saya melihat betapa hebatnya gempa itu, tapi dikatakan kemudian adanya turun malaikat Tuhan dari langit. Nah, kalau kita membaca dalam Alkitab mengenai malaikat Tuhan, kita tahu malaikat adalah orang-orang yang Tuhan jadikan sebagai penolong dari umat Tuhan. Itu kita Ibrani katakan, mereka itu adalah, tetapi di sini dikatakan adalah malaikat Tuhan. Dan kalau kita pelajari Alkitab, maka ini berbicara tentang Tuhan. Dan kita lihat bahwa adanya gempa yang begitu hebat, lalu ada malaikat Tuhan yang turun. Menunjukkan betapa hebatnya kuasa daripada Tuhan yang kemudian datang untuk kemudian menyatakan pekerjaannya yang sangat hebat. Kalau kita membaca juga dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 20, pada waktu bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir, lalu mereka sampai kepada gunung Sinai untuk kemudian Musa harus menerima hukum-hukum Allah. Dan kalau saudara baca, saya tidak mempunyai banyak waktu, saudara bisa baca. Dalam Keluaran 19 ayat 16 sampai 20, apa yang Musa hadapi pada waktu itu juga yang membuat dia tidak berani juga terlalu dekat adalah dikatakan bahwa Allah berbicara ke dia dalam keadaan yang begitu menakutkan. Adanya api, bahkan ada awan-awan, ya, dan Tuhan berbicara melalui guru dan kilat dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa kuasa itu adalah kuasa dari Tuhan dan kita percaya sepenuhnya. Kita mempunyai Tuhan yang mempunyai kuasa. Amin. Kita percaya kuasanya begitu hebat sehingga memang kita juga nyanyikan seringkali betapa hebatnya kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kita melihat bahwa kuasa itu ada. Sehingga dikatakan pada waktu dia turun, lalu dia gulingkan batu. Karena kita tahu ada batu yang menutup
kubur Yesus. Nah, kalau saudara baca sebelumnya dalam pasal 27, dikatakan di sana pada waktu adanya para orang Farisi, imam-imam dengar bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, lalu mereka mulai berbicara satu dengan yang lain. Dan harapkan supaya jangan sampai dia bangkit atau keluar dari kubur, maka di dalam ayat yang ke-65, 66, ditaruhlah penjaga-penjaga yang menjaga, memeteraikan akan kubur itu sehingga tidak ada siapapun yang bisa mengeluarkan Yesus dari dalam kubur itu. Tetapi kita baca di sini, waktu malaikat Tuhan itu turun, dan saya katakan bicara tentang Tuhan sendiri. Ya, kalau saudara baca tentang malaikat Tuhan, bicara dengan Tuhan sendiri. Dan kalau kemudian dikatakan, maka kemudian dia gulingkan. Dan di sini kita lihat kuasa yang ada di dalam Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 11, di sana dikatakan bahwa roh Allah adalah roh kuasa yang sudah membangkitkan Yesus. Jadi kita lihat Yesus bukan keluar daripada kubur, ada orang yang kemudian mengambil, karena kita baca tadi begitu dijaganya dia oleh para penjaga. Tetapi kita lihat pada saat itu maka kubur itu terbuka karena malaikat Tuhan itu menggulingkan akan batu itu, dan kita tahu ada kuasa Allah. Dan kuasa itu bisa mengadakan segala sesuatu yang kita tidak bisa kerjakan. Itu kuasa Allah. Dan kalau saudara baca, yang terutama tentunya kuasa itu diberikan kepada umatnya juga. Kalau kita baca ke Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan 11, kuasa itu diberikan kepada kita untuk kita bisa mengalahkan musuh yang terbesar, yaitu kuasa kegelapan. Dan kita tahu tiap hari kita menghadapi penguasa di udara. Iblis ada untuk menjatuhkan kita dari iman. Tetapi ada kuasa yang sudah berlaku bagi Yesus. Dia dibangkit, Roh Allah membangkitkan dia. Sehingga kita melihat di situ bahwa ada kuasa. Dan kita percaya kuasa itu juga berlaku bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kemudian dikatakan bahwa dia duduk di atas batu itu. Saya mulai bayangkan kalau baca Alkitab, mulai bayangkan visual kita kira-kira bagaimana ya. Yesus, batu digulingkan karena batu itu sangat besar. Dan kalau saudara lihat, pada waktu dia batu itu menutup kubur, kalau saudara baca di dalam ayat-ayat yang lain, bagaimana dalam kubur, di sana pada waktu batu itu ditaruh di lubang kubur, dia betul-betul nempel pada lubang kubur. Karena saudara tahu kalau tanah datar, maka mungkin batu itu akan tetap berdiri. Tapi dia agak sedikit menurun, sehingga kalau batu itu turun, maka dia betul-betul menutup akan lubang kubur itu. Tetapi dengan kuasa daripada malaikat Tuhan itu, maka dia sudah bisa gulingkan akan batu itu. Satu pekerjaan yang heran yang Tuhan bisa kerjakan. Dan sampai hari ini, saya percaya tetaplah dia Tuhan yang bisa mengadakan segala perkara yang ajaib. Kuasa bagi kita sebagai anak Tuhan. Lalu dikatakan dia duduk. Saya mulai bayangkan. Dia duduk di atas batu. Lalu saya mulai bayangkan. Seperti seorang pejabat. Seperti seorang yang mempunyai pemerintah. Dia duduk untuk memerintah. Alkitab banyak tuliskan tentang bagaimana Tuhan itu, kalau saudara juga kita merayakan sudah Natal yang lalu, maka di dalam ayat firman Tuhan dikatakan bahwa kalau kita lihat bagaimana dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, dikatakan tentang anak itu yang akan dilahirkan, putra yang akan dilahirkan. Salah satu keadaan daripada anak itu adalah dia akan menjadi seorang pemerintah. Dan sesungguhnya dialah yang memerintah. Dialah Allah yang besar, Allah yang memerintah atas segala sesuatu. Puji Tuhan. Jadi dia adalah pemerintah yang memerintah. Mazmur 66 ayat 5 dan ayat yang ke-7 juga saudara bisa baca. Nah, ingat, kalau sebentar Tuhan Yesus akan kembali, dan inilah menjadi keyakinan, kepastian
sebagai orang percaya yang jangan kita ragukan lagi bahwa Yesus yang kemudian, kalau kita tahu kemudian ceritanya, sesudah dia bangkit, lalu dia masih ada 40 hari di atas muka bumi, lalu dia naik ke surga, tetapi dia juga akan datang kembali. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 14, pasal 19 ayat 16, dia akan datang, Yesus akan datang sebagai Raja segala raja. Puji Tuhan. Kita mempunyai Allah yang besar, saudara. Tapi seringkali kita anggap Allah kita itu yang punya kuasa. Kecil. Ingat, dia begitu besar. Dia begitu berkuasa. Dan biarlah kita berbangga sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, bahwa kita mempunyai Allah yang sangat mempunyai kuasa untuk senantiasa menolong kita, bahkan juga mengalahkan kuasa-kuasa iblis yang seringkali coba menjatuhkan kita dari iman daripada Tuhan. Dan kemudian kalau kita baca di dalam kitab ayat ini, ayat ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Siapa dia? Yaitulah malaikat Tuhan itu. Yaitu Tuhan. Kenapa? Kita tahu warna putih adalah warna kekudusan daripada Allah. Allah itu kudus. Itu sebabnya Alkitab katakan dalam Injil Matius, hendaklah engkau kudus seperti Bapakmu di surga kudus. Berarti kudus, tidak ada noda, tidak ada kecemaran, kudus. Lalu saya teringat kepada kitab Yesaya pasal 6 ayat 3-5, waktu Yesaya dipanggil Allah untuk berbicara kepada bangsa Israel. Dia masuk ke dalam rumah Tuhan, lalu kemudian dia lihat kebesaran Allah, dan dia dengar suara yang berkata, kudus, kuduslah Tuhan. Dia dipuji, dia besar dan kudus. Apa yang terjadi pada saat itu? Yesaya mendengar hal itu, bahwa kuduslah Tuhan. Alkitab katakan, kemudian kalau saudara ikuti firman Allah di situ dari Yesaya 6 ayat 3-5, Yesaya 6 ya, dikatakan kemudian dia sadar. Pada waktu dia menghadap Allah yang kudus, dia kata, aku ini orang yang berdosa. Najis bibirku. Jadi, harusnya kita percaya kepada Allah. Allah yang kudus akan harus membuat kita mulai lihat, aduh aku ini orang berdosa. Yang perlu juga dikuduskan sehingga kita hidup dari dalam kekudusan. Bahkan Alkitab katakan dalam kitab Wahyu, hidup anak Tuhan itu mesti dari kudus bertambah kudus. Karena ada di Alkitab katakan dalam kitab Wahyu, yang kudus akan bertambah kudus, atau yang cemar akan bertambah cemar. Nah, kita tinggal pilih yang mana kita. Kita mau cemar dan tambah cemar, atau kita mau kudus lalu terus kita maju di dalam kekudusan daripada Allah. Ingat, dialah Allah yang. Kemudian kita baca ayat yang keempat di situ. Dan penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Saya katakan tadi mereka harus menjaga kan. Tetapi pada waktu mereka tahu ya Yesus bangkit dan melihat pekerjaan daripada malaikat Tuhan itu menggulingkan. Dan kedapatan bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Kuasa Tuhan sudah dan saudara kita lihat di situ bahwa mereka timbullah ketakutan di dalam kehidupan daripada penjaga-penjaga itu. Lalu saya mulai bayangkan lagi. Mereka begitu takut sehingga fokus mereka tidak lagi kepada tugas mereka. Yaitu apa? Tadi sudah dikatakan jaga betul-betul. Jangan sampai kubur itu terbuka. Ada orang datang lalu mengambilnya. Dijaga, dimeteraikan saudara. Tetapi pada waktu itu dalam ketakutan mereka tidak bisa fokus lagi. Untuk lihat atau memperhatikan keadaan daripada kubur Tuhan. Ketakutan seringkali membuat kita tidak bisa berfokus. Ketakutan bisa membuat kita sebagai anak-anak Tuhan juga kehilangan fokus kita yang hanya harus ditujukan kepada Allah dan kebesaran Allah. Kalau saudara melihat, nah, memang tadi saya katakan dalam Matius 27 sudah dinyatakan. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita kemudian beralih kepada kehidupan murid-murid, sesudah
Yesus bangkit. Ya, jadi Yesus sudah mati, lalu Yesus bangkit. Alkitab katakan bahwa dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, bahwa ayat yang Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang di sini kita baca bagaimana Yesus menampakkan dirinya. Ayat yang ke-19 dan seterusnya sudah lihat, pada waktu Tuhan mau menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Karena apa? Pada waktu itu murid-murid ada suatu tempat, ayat yang ke-19, dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Jadi Yesus dikubur, takut mulai. Aduh, nggak ada Tuhan bersama dengan kita. Tidak ada yang berperang atau berperang ganti kita. Mereka masuk dalam satu ruangan, mereka tutup karena takut. Sehingga dalam ketakutan, murid-murid tidak lagi bisa fokus kepada pelayanan yang sebenarnya mereka harus kerjakan. Kalau saudara baca dalam Injil Matius, pasal yang ke-28, Yesus perintahkan kepada murid-murid sebelum naik ke surga. Kamu pergi ke seluruh muka bumi, jadikanlah sekalian bangsa-bangsa muridku. Sudah mengerti murid? Bukan Tuhan jadikan semua pengikut-pengikutku. Tidak. Tuhan katakan murid. Murid adalah seorang yang harus belajar. Belajar. Lalu kemudian kalau dia sudah belajar, tentunya dia harus lakukan apa yang dia sudah terima sebagai pelajarannya. Jadi kita lihat di situ bahwa murid-murid sudah tidak fokus lagi. Mereka bersembunyi, sedangkan mereka harusnya, Tuhan bilang kamu pergi. Masih banyak orang yang perlu dibawa kepadaku. Untuk kemudian mereka menjadi murid-murid yang belajar daripada Tuhan. Kalau kita kemudian lihat juga bahwa begitulah keadaan daripada umat murid-murid dalam tidak bisa fokus. Nah, kita juga seringkali kalau kita timbul ketakutan terhadap banyak hal yang bisa jadi. Bisa-bisa juga kita melayani Tuhan, tapi berkali kita melayani tidak lagi berfokus benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan hati yang sepenuhnya kita layani Tuhan. Karena ketakutan. Dan itulah satu musuh yang memang seringkali dipakai sebagai alat oleh iblis untuk menjatuhkan kita, untuk tidak setia, untuk kita tidak selalu berpandang kepada Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Lalu saudara-saudara, pada waktu mereka ada di dalam ketakutan itu, maka kita membaca bahwa ayat yang ke-5, akan tetapi malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Lalu dikatakan bahwa jangan kamu takut. Karena malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dia tahu keadaan. Baik penjaga-penjaga juga Maria Magdalena dan wanita-wanita timbul ketakutan. Aduh, kok Yesus nggak ada lagi. Kalau saudara baca tentang Maria Magdalena dalam Injil Yohanes, bagaimana dia begitu susah. Dia bilang, mana dia? Sampai dia tanya kepada penunggu taman yang rupanya notabene adalah Yesus. Dia tanya, di mana? Kamu tahu di mana dia? Aku mau cari dia. Jadi saudara, kita lihat bahwa hal itu jadi. Tapi di sini kita membaca bahwa malaikat itu berkata, jangan takut. Jangan takut berarti bahwa Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Kalau saudara baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, Lukas pasal yang ke-24, di sana dikatakan bahwa ayat yang ke-36, dan sementara mereka bercakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid dalam ketakutan. Yesus datang, Yesus berkata, hei, jangan takut. Damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak takut
Karena kita percaya kepada Tuhan, kita bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita tidak selalu ditakuti atau mempunyai perasaan yang tidak bisa tenang karena kita takut. Nah, ayat yang ke-6 kemudian dikatakan bahwa ia tidak ada di sini. Jadi malaikat bilang, saya tahu kalau kalian mencari Yesus. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan kemudian dibawa. Dikatakan di sini bahwa dia tidak di sini. Memang saudara, kubur, kematian tidak bisa menahan Yesus dalam kubur. Tidak bisa menahan Yesus dari kematian. Mengapa? Memang dialah Allah yang hidup. Sehingga tidak bisa tahan. Kubur itu terbongkar. Dan kita lihat di sini karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Banyak orang percaya kepada Tuhan, Tuhan Allah. Tapi adakah Allah mereka hidup atau tidak? Saya cuma ingat kepada satu peristiwa, tiba-tiba saya ingat. Pada waktu Elia harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu dan nabi hutan untuk melihat mana Allah yang benar. Dua-dua mengadakan korban. Dia berikan kesempatan kepada nabi palsu. Ayo kamu sekarang berdoa minta kepada Allahmu. Mereka berdoa, saudara. Bahkan mereka menoreh badannya. Badan itu disakiti supaya kiranya Allahnya dengar. Tapi Alkitab berkata dia tidak dengar. Memang Allah mereka tidak dengar, tidak hidup. Tetapi waktu Elia berdoa kepada Tuhan, turunlah api dari langit. Karena Allah kita ada Allah yang hidup. Puji Tuhan, kita bersyukur. Dia bangkit, dia hidup, dan dia nyatakan dirinya sebagai Tuhan yang maha besar. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-9 saja, saya lompat ya saudara-saudara. Dikatakan begini. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, jangan takut. Pergi katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Jadi dia berbicara kepada wanita itu. Katakan kepada saudara-saudaraku, pergi ke Galilea. Nanti di Galilea aku akan melihat bertemu dengan mereka. Juga murid-murid, mereka ke Galilea. Tetapi saudara, kita lihat wanita-wanita dengan suara, aduh itu Tuhan Yesus. Segera mereka mau pegang kakinya. Dan dikatakan di dalam ayat itu bahwa mereka dapat memeluk kaki daripada Yesus. Saudara, kalau kita melihat, memang mereka kemudian memeluk. Tetapi kalau kita pelajari firman Tuhan, inilah waktunya di mana Tuhan Yesus sesudah dia bangkit, dia segera kembali kepada Bapa untuk membenarkan kita sebagai umat Tuhan dengan membawa darahnya sendiri kepada Bapa. Dalam kitab Ibrani, saudara bisa membaca hal itu, bagaimana kita Ibrani 9 ayat 11 sampai 14, Yesus imam besar itu dia pergi menyampaikan darahnya sendiri. Dia mengadakan pengampunan tetapi juga membenarkan kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya. Kita bersyukur. Ya, dia tidak via-via, saudara dia sendiri akan kemudian pergi. Lalu kita membaca, tetapi kalau saudara kembali kepada Yohanes pasal 20 ayat 17, di sana Maria Magdalena yang juga mau memegang kaki Tuhan tidak boleh. Mengapa? Karena pada waktu itu Yesus belum naik ke surga bertemu dengan Bapa. Tapi kemudian tadi kita baru baca, Yesus sudah berhadapan dengan Bapa. Dia sudah ada kembali dan dia boleh dipeluk. Puji Tuhan, mempunyai Tuhan yang besar. Lalu dikatakan bahwa Yesus bertemu murid-muridnya dan dia tunjukkan bahwa dia itu Allah yang hidup. Kitab Kisah Rasul sudah katakan hal itu, bahwa Yesus
bertemu dengan murid-muridnya. Kisah Rasul 1 ayat 2-3. Berulang-ulang kali sesudah Yesus bangkit, sebelum dia naik ke surga, berulang kali dia tunjukkan kepada semua orang bahwa dia benar sudah hidup. Karena apa? Ayat 16 dari Majlis itu, ada orang-orang yang ragu-ragu. Jadi ragu-ragu berarti mereka kurang beriman bahwa Yesus itu sudah bangkit. Atau boleh saya kata mungkin sudah tidak beriman. Bohong kali. Mereka ragu-ragu. Dan saudara-saudara tahu bahwa keraguan-raguan ini menyebabkan tentunya mereka akan kehilangan apa yang Tuhan sediakan bagi mereka, yaitu hidup yang kekal. Karena 1 Korintus pasal 15 sudah katakan Yesus harus bangkit. Dan kalau dia tidak bangkit, sia-sia iman kita. Kalau dia tidak bangkit. Dan adanya orang-orang yang ragu-ragu karena mereka tidak percaya. Dan saudara-saudara, kiranya Tuhan tolong kita. Orang-orang ini dalam 1 Korintus 15 ayat 32, mereka katakan begini. Kalau memang dia tidak bangkit, dia tidak ada, mari kita makan dan minum sekarang, lalu kita mati, habis perkara. Itu pandangan orang, habis mati. Tidak ingat bahwa ada kehidupan seterusnya karena Allah hidup. Kita akan mencapai hidup itu. Dan biarlah kita juga tetap percaya bahwa Yesus hidup, dia akan datang, kita akan bersama dengan dia masuk di dalam kekekalan lain. Jadi sudah kita melihat itu, ayat 19, sesudah Yesus bangkit, lalu dia naik ke surga. Tadi kita juga sudah nyanyikan, ia perintahkan kepada murid-muridnya. Yaitu apa? Jadikan semua murid-muridku. Jadi saya sudah katakan, bukan hanya pengikut tapi jadi murid, di mana dalam keadaan sebagai murid, kita dengar, kita perkatakan firman-Nya. Itu harus ada. Itulah murid. Cuma tidak hanya dengar-dengar saja, tapi juga perkatakan firman Allah. Karena ada di dalam kita. Saudara bisa catat Yesaya 50 ayat yang keempat. Dan sudah mereka percaya, mereka harus dibaptis dalam nama apa? Matius 19 katakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan itu adalah status daripada Allah kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi kalau kita baca kitab Kisah Rasul, pada waktu murid-murid dibaptis, dikatakan baptislah mereka kemudian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita perlu sekali nama Tuhan Yesus Kristus. Ada saudara-saudara yang mungkin sudah dibaptis hanya dengan statusnya sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kita baca dalam kitab Kisah Rasul harus ada nama Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Baca lagi dalam Alkitab. Saudara bisa baca Kisah Rasul 19 ayat 13-16. Bahwa ada orang-orang yang mencoba mengusir setan. Tetapi tidak memakai nama Tuhan Yesus. Mereka seperti yang disebut oleh Paulus. Mereka tidak sebut. Tidak heran mereka dikalahkan. Jadi saudara, kesimpulan firman Allah. Ayat yang ke-20 dikatakan, lalu firman Tuhan itu berkata bahwa kiranya berkat Allah menyertai kehidupan kita. Karena ayat itu berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tinggallah di dalam Tuhan, saudara. Dia sudah bangkit, dia hidup. Tetap hidup, mempunyai kuasa. Tapi dia ingin kita jadikan orang-orang lain juga murid-murid Tuhan. Sebagaimana kita sudah menjadi murid Tuhan. Kita jadikan mereka juga murid-murid Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita sebentar akan mengikuti perjamuan Tuhan. Saya percaya ada kekuasaan daripada Tuhan untuk merubah hidup kita. Karena dia sudah menjadi teladan yang baik. Dia berikan hidupnya karena cintanya kepada kita. Sekarang biarlah kita juga cinta dia dengan hati yang sepenuhnya. Tidak ragu-ragu kepada Tuhan yang maha besar. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa kami yang dalam sorga berterima kasih. Engkau sudah datang. Engkau sudah menjadi korban. Tapi engkau juga kemudian tidak bisa ditahan oleh kubur. Oleh kematian. Karena engkau hidup. Karena engkau mempunyai kuasa. Dan kuasa itu juga engkau berikan kepada kami umat-Mu.
Tetapi mengertilah kami daripada firman. Engkau berikan segala kuasa-Mu di dalam hidup kami. Supaya kami juga belajar untuk membagikan kepada orang lain. Supaya mereka juga boleh kenal Engkau dan menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Sebagaimana kami boleh menjadi murid-murid-Mu. Mereka juga kenal Engkau. Mereka juga dengar firman-Mu. Mereka lakukan firman dan mereka mulai perkatakan firman itu kepada orang lain. Tolonglah Tuhan. Kami mau supaya tiap-tiap orang boleh kenal Engkau. Bukankah firman-Mu juga katakan, Engkau ingin kalau bisa semua selamat. Tapi semua ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Sebab itu Tuhan, sebentar kami akan terima perjamuan Tuhan. Engkau tolong kami. Engkau lihat hati kami. Menghadap kepada-Mu Allah yang kudus. Kami mulai periksa diri kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Pulihkan kami kembali. Sebagaimana yang Engkau mau. Tidak ada keraguan sama sekali. Kami percaya sepenuhnya kepada Engkau Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Supaya kami terima kekuatan melalui perjamuan Tuhan. Bukankah firman-Mu katakan, kalau kami ambil ada kekuatan, ada kesehatan, ada kehidupan di dalam perjamuan itu. Kami percaya. Sebab itu Tuhan, siapkanlah hati kami untuk terima berkat Tuhan melalui perjamuan Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, siapakah Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, siapakah Yesus. Saya bacakan ayat-ayat firman Tuhan. Mulai ayat yang 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Sebagaimana satu roti dipecahkan banyak. Tetapi semua itu berasal dari satu juga, yaitu dari satu roti. Begitupun kami Tuhan, Engkau sudah menjadi korban bagi kami. Engkau sudah dipecahkan bagi kami. Kami yang banyak ya Tuhan yang tersebar di atas muka bumi ini. Tetapi kami tahu Tuhan melalui pengorbanan-Mu. Kami sudah disatukan di dalam Tuhan sebagai umat Tuhan
yang satu waktu akan bersama dengan Engkau di dalam kekekalan nanti. Syukur dan terima kasih buat pekerjaan-Mu yang indah, mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti itu dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk pengorbanannya, kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan. Terima kasih, darah-Mu tertumpah, darah yang kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Pekerjaan-Mu yang mulia bagi kami. Kami terima semua sebagai anugerah, kasih karunia. Sebab itu kami mau kembalikan segala puji hormat. Apa yang kami dapat berikan kepadamu, membalas segala kebaikan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami di hari-hari yang akan datang. Tetap Engkau-lah Allah yang besar. Hanyalah Engkau Allah yang kami puja dan sembah. Kuatkanlah seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah kami semua diteguhkan di dalam iman kami bahwa sekali-kali kami tidak akan berubah. Tetap di dalam Tuhan sampai kami ada bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Segala puji hormat kami berikan kepadamu saja Tuhan. Dan akhirnya
Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat anugerah dan kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita berkata, amin. Tuhan memberkati.